Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan Karibosi, pemirsa, dengan topik gelombang protes kebijakan pemerintah. Kami mengajak pemirsa juga untuk bergabung bersama kami melalui line interaktif di 3681002. Pada malam hari ini kita akan berbincang dengan mahasiswa DPRD maupun pengamat hukum, pemirsa, dan kita lanjutkan kembali. Saudara Fatir, ini kalau dari Makassar, Sulawesi Selatan sendiri, tapi secara umum terlebih dahulu, tidak sedikit yang berasumsi begitu, beranggapan bahwa gerakan atau demo masif ini dilatari atau koordinasi dengan pihak tertentu ataupun ditunggangi begitu. Bagaimana menjamin bahwa untuk gerakan yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan oleh mahasiswa ini murni tidak ada agenda politik hubungannya? Terkait dengan aksi yang kami lakukan, kami bisa jaminkan bahwa kalau soal kepentingannya jelas ada kepentingan, tapi jelas kepentingan dari rakyat yang kita bawa, bukan kepentingan lain-lain. Kemudian kami juga melihat bahwa tuntutan ini dominasinya muncul dari berbagai pihak, bukan cuma mahasiswa, bahkan dosen-dosen pun banyak yang ikut terlibat. Bukan cuma di lingkup perguruan tinggi saja, bahkan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya juga menuntut untuk undang-undang KPK, baik secara eksistensi maupun secara substansi kita tolak. Ya. Kenapa? Karena kami memandang bahwa hadirnya lembaga-lembaga lain yang berada dalam lingkup sekitaran KPK itu melemahkan dan akan mengganggu independensinya. Saya coba berangkat secara konteks organisasi kemahasiswaan lah, misalnya. Ada BPM-nya, ada BEM-nya. BEM-nya kan dia tidak boleh mengambil keputusan seenaknya dan harus tetap berkoordinasi dan harus tetap menjalin hubungan dengan lembaga lainnya. Bagaimana kalau misalnya lembaga BPM ini bercabang-cabang lagi dan diberi hak dan wewenang sebelum ada hasil yang diputuskan. Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa semakin banyak lembaga yang dimunculkan itu akan semakin memperlambat proses pengambilan keputusan. Kenapa? Karena ada organ-organ lain, ada lembaga-lembaga lain yang hasil tidak akan keluar jika tidak ada persetujuan dulu. Nah, contoh misalnya yang kita lihat di KPK, yang paling kita soroti, yang kita tuntut adalah hadirnya lembaga baru, yaitu tentang Dewan Pengawas KPK, di mana diberi wewenang untuk sebelum KPK diberi wewenang penyadapan, itu harus ada izin tertulis dulu. Jadi KPK memang tetap ada wewenang dalam hal penyadapan, tapi penyadapan baru akan dilaksanakan ketika ada izin tertulis. Sehingga di sini yang akan memperlambat proses pengambilan keputusan. Dalam aturan undang-undang KPK yang sudah ditetapkan kan ada bahasanya bahwa penyadapan itu adalah kegiatan merekam, ada kegiatan merekam dengan tools yang digunakan seperti misalnya alat elektronik dan sebagainya. Saya bayangkan ketika misalnya ada sesuatu yang sudah harus direkam, ya, didokumentasikan, tapi karena terkendala secara aturan, sehingga ini berpotensi akan lambat. Makanya tidak salah ketika media mengatakan bahwa orang-orang publik mengatakan bahwa hadirnya lembaga baru dalam ruang lingkup KPK ini akan melemahkan atau bahkan memperlambat sekaligus mengganggu independensi dari KPK, di mana KPK adalah lembaga yang ditugaskan Presiden untuk memberantas korupsi. Jadi kalau memang diberi tugas untuk memberantas korupsi, orang tidak berbicara lagi siapa, tapi berbicara apa yang dilakukan. Jadi kalaupun misalnya para pemangku jabatan, mau itu menteri misalnya, mau anggota DPR atau siapapun, ketika memang melakukan tindakan korupsi, ya harus dipidanakan karena ada aturannya. Jadi orang tidak bicara lagi apakah dia ini, apakah dia ini, tidak, tapi kita bicara apanya. Saya kira itu. Kita ada penelpon, ada Pak Rahman. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rahman. Anggota DPR yang kami hormati Pak Januar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dan mahasiswa yang kami hormati, pengamat hukum juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, undang-undang KPK itu sebenarnya saya sependapat dengan pakar hukum ini Bapak, bahwa memang kita harus jangan terburu-buru dulu, dipelajari. Karena adanya KPK itu Pak, berarti memberantas korupsi di seluruh Indonesia. Pendiri KPK ini kan almarhum Bapak Gus Dur, karena melihat situasi dan kondisi Indonesia sudah merajalela korupsi sehingga dibentuk KPK. Kalau tidak ada Pak Gus Dur, tidak mungkin Pak ada KPK.
Jadi saya pikir kita ini harus berterima kasih kepada Bapak Presiden Gus Dur. Karena dialah perencana utama untuk mendirikan KPK, karena dua institusi di Indonesia ini tidak mampu memberantas korupsi. Nah, sehingga adanya KPK ini bisa kita terima kasih kepada seluruh pejabat yang mendukung KPK, termasuk ya anggota DPR yang mungkin ada yang tidak setuju atau yang tidak setuju, karena banyak anggota DPR ini Pak yang tertangkap tangan, termasuk yang sekarang ini Menteri Pemuda dan Olahraga dari PKB ini korupsi 26 miliar. Nah, saya kira ini memalukan juga, katanya berprestasi, tapi nyatanya 26 miliar. Saya pikir ini yang kita harus berantas semua, dan saya sebagai masyarakat mudah-mudahan DPR ini bisa menolak undang-undang KPK yang mau direvisi. Seperti di Banyuwangi ini Pak, diterima mahasiswa untuk menolak undang-undang KPK yang harus direvisi. Sehingga ini juga kita mengambil contoh dari luar, jangan hanya kita sendiri yang memutuskan, tapi mari kita putuskan bersama-sama dengan rakyat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf kita harus singkat-singkat saja karena sudah terbatasi oleh durasi. Silakan ditanggapi Pak Januar. Ya, dalam proses rancangan sebuah undang-undang atau perda, meskipun memang akhir periode, itu kita memiliki memoat yang bisa ditransfer ke periode berikutnya. Jadi memang kesan buru-buru itu bisa saja melupakan hal-hal yang substansi ya. Yang saya heran bahwa ini dalam dunia teknologi yang cepat sekali sampai ke masyarakat. Kok pandangan-pandangan masyarakat tentang apa saja yang harus melengkapi, mana yang bisa, mana yang tidak, itu tidak terakomodir dalam proses perancangan kemarin. Di mana proses RDP tersebut dengan pendapat? Ataukah mungkin bisa saja anggota pansus punya inisiatif untuk turun ke lapangan, bertemu dengan siapa saja, stakeholder hukum dan sebagainya, ataukah masyarakat, bahkan mahasiswa, bisa saja dia minta saran pendapat kalau memang ruangnya terbatas. Lalu itu dia sampaikan dalam forum pansus. Tetapi kalau kemudian terjadi kontroversi terhadap beberapa substansi pasal-pasal yang sudah masuk dalam rancangan, itu kan berarti ruang tersebut tidak dibuka dalam prosesnya, sehingga ini memang disesalkan. Justru pada saat sudah final baru terbuka semua pasal-pasal. Nah, di mana proses sistematika rancangan itu melibatkan seluruh elemen masyarakat. Memang anggota pansus yang juga notabene anggota DPR merupakan perwakilan dari masyarakat. Tetapi tidak semuanya juga mampu untuk ditampung lalu diaspirasikan dalam forum di setiap rapat pansus. Nah, ini juga menjadi cerminan bagi kami di lembaga DPRD Sulsel untuk lebih peka ke depan dalam mengakomodir seluruh pandangan stakeholder dalam merancang peraturan daerah, agar peraturan daerah tersebut betul-betul implementatif, merata dan adil dan bisa produktif pada akhirnya nanti. Baik. Kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Tanggapan Pak Herman, Pak? Ya, saya kira kita perlu berpikir kembali. Pemerintah harus berpikir kembali bahwa revisi Undang-Undang KPK ini bukan bagian dari visi dan misi seperti yang saya katakan tadi. Justru Presiden pada saat itu mengatakan kita akan memberikan dana yang besar. Tapi apa yang terjadi bukan dana yang diberikan, tetapi perubahan terhadap Undang-Undang KPK. Dan salah satunya adalah diawasi kegiatan penegakan hukum oleh KPK. Dan saya katakan bahwa tidak ada satupun di negara di dunia ini yang punya pengawas terhadap penegakan hukum, kecuali administrasi negara. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua bahwa kalau dia tidak masuk di visi dan misi, berarti itu memang tidak direncanakan. Kalau sesuatu yang tidak direncanakan, Anda tahu deh sendiri hasilnya bagaimana. Karena pemerintah ini adalah organisasi yang solid, organisasi yang merupakan sistem-sistem, bagian-bagian yang terkait satu sama lainnya. Dan kita merasa kita warga negara itu punya kepentingan yang besar terhadap kenapa KPK itu ada. Saya sepakat dengan Pak Rahman tadi, karena memang kepolisian dan kejaksaan pada saat itu memang tidak efektif, sehingga butuh trigger mekanisme. Dia butuh pemicu. Nah, apa pemicu itu? Maka lahirlah KPK. Sehingga kemudian kalaupun, karena ini perdebatan ad hoc juga sebenarnya, KPK ini dianggap lembaga ad hoc, tapi tidak ada satupun kata di undang-undang itu yang menyatakan ad hoc. Tapi kemudian
Kalau polisi dan jaksa efektif, KPK bisa tenang. Saya kira karena lahirnya KPK itu diawali dengan tidak efektifnya penegakan hukum oleh dua lembaga penegakan hukum ini, kepolisian dan kejaksaan. Baik. Sehingga undang-undang KPK itu merupakan pemicu penegakan hukum. Karena kemudian memang korupsi itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa bagi kita. Ketika KPK dilemahkan, ini kita semua sepakat Kak apabila dikatakan nawacita sudah berubah menjadi duka cita. Saya sepakat dengan itu, makanya saya bilang ini tidak ada divisi dan misi, tidak ada perubahan, malah justru ditambah anggaran sehingga ada peribahasa. Kalau saya senang peribahasanya orang Betawi misalnya, jaka sembung bawa golok, tidak nyambung golok, kan seperti itu sebenarnya. Artinya apa yang ada di misi tidak dilaksanakan, justru yang tidak ada di misi itulah yang ditawarkan sehingga menimbulkan polemik secara nasional. Teman-teman mahasiswa bergerak karena kampus juga bergerak. Guru-guru besar itu sudah menandatangani untuk tidak setuju perubahan sekarang. Kita akui semua di kampus bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Baik. Tetapi perubahan itu memang harus diancang sebaik mungkin. Ya. Ini untuk kepentingan Kita kita akan semua. kembali usai jeda, pemirsa tetap bersama kami di obrolan Karebosi.